banyak informasi beredar mengenai pembagian atau sebar surat undangan untuk pencairan bantuan PKH ataupun BPNT. Sehingga banyak dari teman-teman yang bertanya, apakah benar ini adalah untuk pencairan bantuan PKH ataupun BPNT yang tahap keempat dan juga tahap kelima? Karena banyak banget ya di grup-grup juga menginformasikan berikut dengan bukti pencairannya dan lain sebagainya. Sebenarnya bantuan apa sajakah yang cair mulai tanggal 16 Oktober 2023 dan seterusnya? Semua akan kita bahas satu persatu berdasarkan fakta teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan dengan thumbnail dan isi video ini. Oke teman-teman. Nah di sini kemarin tuh aku lihat ya, karena ini banyak banget informasi yang beredar yang menginformasikan bahwa ada surat undangan yang turun, surat undangan yang sudah disebar, kemudian juga ada informasi mengenai ada dana masuk ke kartu KKS teman-teman, baik itu dari KPPK ataupun BPNT, kemudian ada yang dapat surat undangan untuk pencairan bantuan PKH ataupun bantuan BPNT di PT Pos Indonesia. Sehingga di sini banyak banget dari teman-teman di seluruh Indonesia yang bertanya-tanya, sebenarnya itu informasinya untuk bantuan PKH tahap keberapa Kak? BPNT tahap keberapa Kak? Nah, karena banyak banget informasi tersebut, jadi banyak banget ya yang mungkin timbulnya jadi kayak teman-teman ini kecewa ataupun menjadi seperti hoax kalau teman-teman itu tidak menyimaknya dengan baik. Nah di sini aku akan luruskan nih ke teman-teman para KPPK ataupun BPNT. Nah untuk informasi yang beredar mengenai pembagian surat undangan dan juga uang yang masuk ke dalam kartu KKS pertanggal 16 Oktober 2023 ini adalah teman-teman KPM PKH tahap ketiga tahun 2023 dan juga BPNT tahap keempat tahun 2023 yang mana pencairannya itu telat dicairkan atau masuk ke dalam data susulan. Sehingga ini adalah komponen-komponen ataupun KPM baru yang sebelumnya itu bantuannya itu belum dicairkan dan baru dicairkan di bulan Oktober 2023 karena adanya keterlambatan dalam pencairan tersebut teman-teman. Jadi bukan untuk pencairan PKH yang tahap keempat ataupun BPNT tahap kelima, Oktober November itu belum cair ya teman-teman. Nah untuk sampai saat ini informasinya di 6NG pun belum ada perubahan sama sekali statusnya. Apakah sudah SPM ataukah surat-surat udah ada surat yang harus disebar, itu belum ada teman-teman. Jadi udah dipastikan untuk bantuan itu bukan bantuan yang di tahap selanjutnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi mengenai hal tersebut. Jadi memang sebenarnya ada beberapa bantuan pemerintah yang memang cairnya di bulan Oktober, yaitu sejak tanggal 16 Oktober hingga seterusnya. Ya emang salah satunya adalah bantuan PKH dan BPNT, tapi tadi yang sudah aku jelaskan itu adalah bantuan PKH tahap ketiga dan juga BPNT tahap keempat. Jadi itu merupakan data susulan. Selanjutnya bantuan yang memang dicairkan mulai tanggal 16 Oktober 2023 adalah bantuan BLT Dana Desa teman-teman. Nah untuk bantuan BLT Dana Desa ini besaran yang diberikan yaitu sebesar Rp300.000 per bulannya. Namun perlu teman-teman garis bawahi, setiap daerah ataupun setiap desa ini memiliki kebijakan masing-masing. Sehingga untuk sistem pencairannya itu tidak semuanya dicairkan setiap bulan. Ada yang dicairkan per 3 bulan sekali, ada yang dicairkan setiap bulan, ada juga yang dicairkan per 6 bulan sekali, tergantung dari kebijakan di daerah masing-masing. Nah, sebagian besar untuk nominal pencairannya itu sebesar Rp300.000 teman-teman. Tapi ada juga yang berbeda sesuai dari anggaran di daerah tersebut lagi ya teman-teman. Kemudian untuk bantuan selanjutnya yang memang dicairkan pada bulan Oktober mulai tanggal 16 Oktober 2023 adalah bantuan permakanan untuk lansia dan juga disabilitas. Nah di sini untuk bantuan permakanan besarannya itu per hari 30.000 teman-teman, dimana ini diberikan dalam bentuk makanan yaitu untuk makan siang dan juga makan sore, biasanya seperti itu. Jadi sehari KPM penerima bantuan permakanan ini mendapatkan 2 kotak nasi ya teman-teman yang berisi nasi, lauk pauk, buah dan lain sebagainya. Kemudian untuk bantuan yang selanjutnya yang memang dicairkan mulai tanggal 16 Oktober dan seterusnya ini adalah bantuan beras teman-teman.
Nah, untuk bantuan beras ini masih terus berlanjut ya pencairannya. Informasinya sampai Januari 2024 teman-teman untuk pencairannya. Dimana untuk bantuan beras ini diberikan dalam rangka mencegah adanya inflasi di setiap daerah. Dimana karena adanya kenaikan harga beras teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang menerima bantuan beras ini biasanya juga mendapatkan surat undangan dari perangkat desa yang menyatakan teman-teman ini harus segera mencairkan atau mengambil bantuan berupa beras 10 kilo tersebut. Nah, untuk bantuan beras 10 kilo ini diambil ya namanya dari data DTKS yang teman-teman ini dianggap layak. Bisa aja yang sebelumnya udah dapat PKH, BPNT terus dapat bantuan beras lagi. Ada juga yang sebelumnya belum pernah dapat bantuan PKH, kemudian BPNT tapi dapat bantuan beras, dan seperti itu teman-teman. Itu tergantung ya, datanya itu memang dari pusat, daftar nama-namanya yang dianggap layak mendapatkan bantuan beras tersebut. Nah, di sini aku ingatkan buat teman-teman untuk menerima informasi sebaik mungkin. Untuk menangkap informasi itu disimak ya teman-teman sampai tuntas apa sih informasi yang sebenarnya, sehingga tidak ada miskomunikasi teman-teman antara pemberi informasi tersebut dan penerima informasi tersebut. Nah, jadi teman-teman pastikan kalian itu mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Karena untuk informasi ditakutkan informasi yang diberikan itu tidak benar ya teman-teman. Jadi kalian itu menangkapnya bantuan PKH-nya itu udah cair untuk yang tahap keempat, kemudian BPNT tahap kelima dan lain sebagainya. Jadi memang belum cair ya teman-teman. Kemudian di sini buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sama sekali, kalian tuh bisa mendaftarkan diri ke pihak desa agar nama kalian itu terdaftar di dalam DTKS, di mana data DTKS ini merupakan bank data yaitu masyarakat Indonesia yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, jika nama kalian itu sudah terdaftar di DTKS, itu belum tentu juga mendapatkan bantuan dari pemerintah teman-teman. Bisa aja kalian itu belum dapat di tahun ini, tapi bisa juga dapat di tahun selanjutnya dan lain sebagainya. Karena dari bank data masyarakat yang layak dapat bantuan pemerintah ini nantinya diseleksi kembali mana sih yang lebih layak mendapatkan bantuan A, B, C dan lain sebagainya teman-teman. Karena bantuan dari pemerintah di Indonesia ini memang banyak banget ya. Salah satunya juga ada yang namanya program Kartu Prakerja, di mana dalam program Kartu Prakerja ini tujuannya itu untuk ke teman-teman masyarakat Indonesia mendapatkan soft skill ya teman-teman berupa pelatihan, di mana dari teman-teman nantinya mengikuti pelatihan kalian juga mendapatkan insentif prakerja, di mana insentif prakerja ini diberikan sebesar Rp600.000 dan Rp100.000 dari survei evaluasi prakerja. Dan untuk uang tersebut itu langsung masuk ke rekening atau e-wallet yang kalian tautkan ke akun prakerja. Jadi tidak ada perantara sama sekali teman-teman. Ini enak banget ya untuk bantuan program Kartu Prakerja ini, karena memang selain dapat ilmu, kita juga mendapatkan insentif Kartu Prakerja. Silahkan buat teman-teman yang belum daftar, kalian bisa langsung aja daftar di website resmi ya, prakerja.go.id. Untuk cara daftarnya kalian bisa lihat aja di video aku yang ini. Linknya akan aku taruh juga di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi itu dulu informasi yang aku sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.